Kesulitannya waktu itu ya mobil kami itu bannya pecah gitu. Oh, pecah. Iya. Jadi kami kan ada 3 kelompok gitu kan. Yang kelompok pertama itu ada teman-teman dari Seminar Tinggi, terus ada juga dari teman-teman dari Seminari juga. Terus ada kelompok kami gitu. Jadi kami yang terakhir. Jadi kami nggak bisa membantu orang gitu. Oh gitu. Iya. Kami pecah dan kami sempat menghentikan beberapa mobil dan mobil itu nggak ada yang nolong kami gitu. Di jalan kami itu apa? Perjalanan itu berapa lama berangkat dari Sintang ke Pontianak itu? Itu berangkatnya jam berapa itu berangkat? Dari jam 7 malam. Jam 7 malam gitu ya. Datang ke Pontianak itu Sampai ke Pontianak gitu ya. Iya, sampai ke Pontianak itu subuh. Langsung, tapi kami langsung ke bandaranya. Kurang lebih jam 4 gitu. Jam 4 ya. Iya, itu berapa jam itu? Nah, tapi setelah dalam perjalanan itu selain tantangan tadi kan pecah ban, ada tantangan yang lain lagi nggak Pak? Selain pecah ban mungkin dalam dalam bendara atau enggak sampai di perjalanan di Surabaya ini menuju ke Malang ini gitu. Apakah ada tantangan yang lain lagi? Kalau di bandara itu ya karena kita dibimbing oleh abang-abang yang senior gitu kan. Jadi yang ikut-ikut mereka aja gitu. Ya memang kita tuh seperti orang yang dalam artian minta maaf ya kayak orang bodoh gitu kan. Jadi kita yang ikut-ikut alun gitu. Kayak anak ayam ikut hidupnya gitu. Jadi aman gitu. Ya. Terus setelah sampai dari bandara tadi kan dalam perjalanan terus sampai di Malang ini kemungkinan di Surabaya dulu kan? Iya, di Surabaya dulu. Dari Surabaya terus sampai di Pustulat ini perasaan Prater itu bagaimana? Terus siapa yang pertama kali ditemuin di Pustulat ini gitu? Yang pertama terus Prater datang ke sini yang pertama ketemu gitu. Yang pertama saya jumpai gitu ya. Yang pertama saya jumpai di komunitas atau di Postulat ini tuh ada teman dari Pontianak juga dia. Tapi dia ambil kongregasi CDD itu. Betul ya. Ya, Prater Tiko ya. Kalau tidak salah Prater Tiko. Saya jumpa dia gitu. Ya sempat ngomong dikit gitu tentang sharing gitu ya, sharing pengalaman gitu. Terus sampai di sini ada yang aneh nggak menurut Prater pas datang ke Postulat? Mungkin Postulatnya kok nggak langsung gerbangnya nggak langsung di pas jalan gitu, di samping gitu. Kok gerbangnya di samping, ada yang aneh nggak menurut Prater? Mungkin perasaan Prater dalam hatinya ngomong lain gitu kan? Ini aneh gitu kan? Gitu. Apa gimana Prater? Perasaan Prater waktu pas datang ke sini gitu ya. Ya memang sempat kayak terpikirkan gitu. Saya kebayangin di Jawa itu pasti bangunnya megah gitu kan, bangunnya megah. Tapi masuk jauh, mana tempat Postulatnya gitu, sempat bingung gitu kan, perasaan, kok masuk pedalaman gitu, kok masuk ke rumah-rumah gitu. Lalu yang saya bayangin itu bangunannya megah gitu. Lalu tiba-tiba datang ke gerbang, disambut oleh beberapa teman gitu dari kongregasi lain. Saya perhatikan, Postulat ini ternyata memang biarannya itu luar biasa gitu. Ya, saya mulai luas sekali gitu. Bukan masalah bangunan, tapi memang halamannya luas sekali. Ada lapangan voli, ada lapangan badminton gitu. Terus ada lapangan takraw, itu lapangan futsal gitu ya. Jadi bagus sekali gitu. Saya suka. Pas Prater datang ke sini itu sekitar jam berapa ya? Dari kemarin dari Bandara Pontianak ke Juanda terus ke sini ke Malang. Itu kira-kira Prater kemarin datang ke sini jam berapa gitu? Datang ke sini itu kurang lebih jam 2 gitu ya. Jam 2 siang ya? Iya, siang. Karena kan udah jauh dari sana gitu. Dari Surabaya kami istirahat makan siang. Lalu dari Surabaya itu kan jam 1 ya kami. Kalau berangkat ke sini kurang lebih 1 jam, kurang lebih jam 2 kami dah. Jam 2 ya. Itu berapa orang tuh anggota
peralatan kemarin yang di situ? Kalau yang masuk postulatnya itu kami 8 orang, tapi ditemani oleh ada 5 orang dari seminar tinggi ya, pendidikan itu. Nah terus setelah datang ke postulat ini masuk itu pertama kali lakukan kegiatan yang lakukan di postulat itu apa aja sih pertama kali gitu? Mungkin pengenalan diri sama teman-teman yang kakak kelas gitu di postulat ini gitu ya. Pertama kali datang itu ya perkenalan, memang saya diminta untuk memperkenalkan diri. Saya sempat ragu gitu kan, saya memperkenalkan diri gitu. Ibaratnya kita baru datang langsung kayak diminta untuk beraktivitas gitu, jadi saya grogi gitu, sempat grogi. Ya udah dengan teman-teman lain pada maju ya, saya juga ikut maju. Saya maju perkenalkan diri, terus perlahan mengenal para romo formator, romo rektor, pembina-pembina yang lain, dosen yang lain juga gitu. Jadi untuk awal pertama kali datang itu saya memantau situasi kapel gitu. Kapel waktu itu belum bisa digunakan. Ya tapi renovasi ya, lagi ada renovasi gitu, perbaikan. Kami ibaratnya kalau kapel itu renovasi melakukan ibadahnya kayak gimana? Di mana gitu? Ya ibaratnya kami di ruang kuliah. Kelas gitu ya? Ya, dua kelas untuk sementara. Ya. Terus selain itu kegiatan itu ada lagi ya kegiatan yang dilakukan mungkin tadi kan pengenalan diri, terus yang lain-lain gitu. Nah, terus mungkin ada aturan yang mungkin dikasih tahu gitu sama yang baru datang gitu, atau gimana gitu Pak? Untuk aturannya itu diberitahukan setelah semuanya kumpul. Jadi waktu itu kami kan datangnya agak awal gitu ya. Jadi teman-teman yang lain itu pada belum datang. Ya kurang lebih 3 minggu ke depan baru aturannya diterapkan gitu. Nah setelah itu Pelatih baru datang ke postulat, terus mungkin ada kamar gitu, kita ngeliat kamar gitu kamar itu mungkin di Pelatih itu ini apa kaget gitu lihat kondisi apa sudah gimana gitu, apakah Pelatih kaget gitu lihat kondisi kamarnya apa gimana gitu, atau nggak ketemu sama teman-temannya, belum pasti ini kamarnya, belum pasti kamarnya ini kamar saya gitu nanti atau gimana. Pertama kali datang itu memang kami sempat pilih kamar kan. Pertama itu kami dipilihkan oleh kakak tingkat gitu. Ya kakak yang masuk ke tahun orientasi gitu, Wahyu di Lawang. Ya siapa? Bang Bumi. Ya Bang Bumi. Pelatih dulu. Dia yang datang kepada saya, lalu dia tunjukkan tempat kamar saya gitu. Ini kamar kami gitu. Untuk kamarnya itu satu kamar itu berapa orang Pak? Waktu itu kami berdua saja pertama kali datang. Jadi ada dua tempat tidur apa 4 tempat tidur? Empat tempat tidur, cuman ditempati 2 orang. Ditempati 2 orang. Gitu. Jadi ada satu kamar itu isi ininya tempat tidurnya ada 4 gitu. Ada tingkat apa ini Pak? Ada apa kayak panggung gitu, tapi dua gitu. Tingkat bawah, ya tingkat di bawah dan di atas. Nah setelah itu sampai di postulat, terus setelah itu kegiatan yang dilakukan itu apa aja sih penonton di postulat ini? Kegiatan harian gitu ya, kegiatan harian yang sering dilakukan apakah ya mungkin kuliah, studi malam, makan bersama dan bersama apa gimana nih Pak? Kegiatannya itu karena sudah punya jadwal ya. Kami itu dijadwalkan ini apa kegiatan harian kami itu paginya itu jam 5 sudah mulai ibadat gitu, ibadat pagi. Setelah selesai ibadat pagi kami lanjutkan dengan meditasi kurang lebih 30 menit, lalu dilanjutkan misa gitu. Selesai misanya itu jam 6.30. Nah selesai jam 6.30 itu kami opus ringan pagi gitu. Bersih-bersih lorong, bersih-bersih taman. Nah setelah selesai opus pagi jam 7-nya kami sarapan pagi. Nah sarapan pagi lalu kami lanjutkan jam 8-nya kami kuliah seperti orang-orang sekolah. Ada kuliahnya ada ya.
setelah selesai kuliah itu apa aja sih Frater, yang untuk mata pelajaran kuliahnya apa aja sih? Apakah sama seperti yang di luar apa beda gitu? Apa khusus di sini, apa ada kitab suci gitu, apa khusus gitu Frater? pelajarannya ya pada dasarnya seperti sekolah lain, cuman di sini karena di sini kan ibaratnya dituntut untuk berusaha menjadi ahli religius gitu kan. Jadi belajar kitab suci, sejarah gereja, liturgi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, itu ya kita jalankan semua itu. Ada 10 mata pelajaran gitu yang kita lakukan sih. Nah, selain itu mungkin ada dalam doa tadi, ada doa pribadi atau rosario apa gimana Frater, itu ada dilakukan nggak untuk para postulat gitu? Ada. Kami setelah itu tadi kan setelah selesai kuliah dari jam 8 sampai jam 12.30 kita lanjutkan dengan ibadat siang. Udah ibadat siang baru kita makan siang. Ya, makan siang selesainya jam 1 lalu kita lanjutkan istirahat. Ya. Setelah istirahat itu kita lanjutkan dengan opus. Kalau tidak opus olahraga, ada hari-hari tertentu gitu. Setelah itu kita lanjutkan dengan studi ya, studi malam, studi pribadi. Setelah studi lalu sekitar jam 8.45 itu barulah kita kompletorium. Bisa setelah selesai kompletorium bisa kita doa pribadi. Itu komplet itu apa itu? Doa penutup apa gimana? Ya, doa penutup. Ya, gitu. Mas, terus setelah itu ada kegiatan lagi yang lain lagi nggak? Mungkin ada rekreasi atau nonton bersama atau mungkin bebas gitu atau gimana Frater? Ya, rekreasi itu kami laksanakan setiap hari untuk apa? Untuk kita kan udah letih gitu ya, letih belajar, kerja dari jam 9 sampai jam 10 malam itu hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu hari libur kita laksanakan setelah makan malam lalu kompletorium atau doa penutup kita lanjutkan dengan rekreasi. Itu rekreasi nonton bareng bersama teman. Nah, ini kembali lagi Frater, pertanyaan saya, mungkin di kuliah itu kan mungkin ada nilainya juga, ada mungkin ada ujian, ada semester. Untuk penilaian itu apakah ada standar yang untuk harus bisa lanjut ke tahap berikutnya? Apa gimana gitu Frater? Masalah nilai itu sebenarnya dituntut untuk baik gitu, dituntut untuk baik. Tapi kembali ke orangnya. Karena di sini itu tidak ada sistem paksaan bahwa kamu harus mendapatkan nilai seperti ini. Alangkah lebih bagusnya kita bisa mendapatkan begitu. Para pembina itu selalu menuntut supaya kalian mendapatkan nilai yang baik. Tapi di balik tuntutan-tuntutan mereka itu mereka juga tidak memaksakan bahwa harus mendapatkan nilai seperti ini. Karena begini, penilaian mereka itu kemampuannya gitu. Karena di sini di postulat ini dinilainya itu bukan berdasarkan angka gitu. Ya, bukan berdasarkan hasil kuliah. Banyak lagi gitu. Ada masalah misioner, terus kegiatan komunitas, bagaimana cara dia bergaul, lalu penampilan pribadinya, itu semuanya. Itu penilaian untuk mungkin ada penilaian lain dalam hal itu, mungkin dalam kerohanian, mungkin ada kayak ADO apa gitu. Itu ada dilakukan nggak? Ada, itu dilaksanakan, cuman pembina itu tidak ngomong secara langsung gitu ya, kamu bersikap seperti ini tidak. Mereka itu ibaratnya sebatas pantauan saja gitu. Jadi hasil observasi mereka itulah nilai yang ditulis di rapor gitu. Nah, dalam rasio itu mungkin kan itu dari teman-teman kan penilaian kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mengisi rasio itu mungkin sembarangan atau benci sama kita. Apakah dalam penilaian itu mungkin kita banyak kan misalkan hanya yang buruk terhadap teman kita menilai kita terhadap yang buruk gitu. Untuk perasaan Frater tuh gimana gitu mengatasi hal itu gitu dalam rasio itu? Dalam rasio itu ya jujur saja sering saya temukan pandangan tidak sesuai dengan penilaian orang gitu ya. Penilaian teman itu tidak sesuai gitu. Ya, kita satu sisi kita juga pikir gitu, oh inilah itu kan hasilnya orang lain gitu tentang diri saya gitu. Ya saya harus terima aja gitu. Ya, caranya ya saya harus menerima.
menerima apa yang mereka berikan kepada saya gitu. Nah setelah kan mulai lagi dalam kuliah itu mungkin ada setelah UTS atau ujian itu ada kayak rekreasi di luar apa gimana Pak, ada kegiatan di luar gitu kayak libur gitu atau gimana Pak? Ada, kalau untuk kegiatan rekreasi sebutannya kayak outing ya di sini ya. Ada outing keluar gitu. Selesai UTS kita outing ya. Kita laksanakan itu setiap akhir semester atau selesai ulangan di semester juga kita laksanakan. Oh itu dilakukan untuk menghilangkan stres gitu Iya, pasti. ujian apa gimana gitu. Untuk persiapan ujiannya gimana kalau misalkan kita besok mau ujian gitu, apakah cara belajarnya bagaimana Pak yang dilakukan oleh para peserta kemarin gitu? Kalau saya itu ibaratnya sadar diri gitu. Ya. Saya kan memiliki kemampuan yang rata-rata gitu ya. Rata-rata. Ya. Oke. Saya tuh belajar itu kayak jauh-jauh hari gitu. Misalnya dijadwalkan, karena kan sudah ada jadwal gitu ya. Oh ya. Tanggal sekian kita ulangan. Dan itu menentukan hasil kamu gitu kan. Ditekankan oleh para pembina seperti itu. Saya belajar itu 2 bulan sebelum ulangan, sebelum ujian. Jadi 2 bulan itu saya kerja keras. Jadi saat besoknya mau ulangan gitu, saya santai-santai aja gitu. Teman-teman yang lain, loh kok kamu tidak belajar seperti kami? Tapi saya ini diam-diam, saya sembunyikan cara ya gitu. Ya, gitu dia trik saya belajar. Terus setelah ujian itu kan ada pembagian nilai faktor. Untuk misalkan satu mata pelajaran membuat tertentu gitu. Iya. Dapat nilainya saya juga berusaha belajar sedemikian rupa tapi nilai yang saya dapat itu kok rendah gitu. Terus perasaan Frater tuh gimana itu perasaan itu? Jujur Kecewa ya. Kecewa. Kita sudah setengah hati gitu belajar ya. Mulai belajarnya pagi, siang, subuh, malam kita belajar terus. Tapi hasilnya tidak baik ya, kecewa. Tapi di balik kekecewaan itu saya juga harus sadar diri gitu. Sadar diri. Apa sih kesalahan saya gitu? Kenapa saya bisa mendapatkan nilai seperti ini? Apakah karena saya tidak fokus atau karena saya tidak benar-benar belajar gitu? Itu kembali ke diri sendiri. Jadi nggak terlalu boleh kecewa pada diri sendiri gitu. Kalau pelajaran biasanya yang diulangannya itu apa aja itu pelajaran yang diulangan untuk mungkin tes ke selanjutnya untuk tahap berikutnya gitu, apa aja sih pelajaran yang ada liturgi, ada spiritualitas, terus ada kitab suci, ada sejarah gereja, terus ada psikologi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga, bahasa Latin juga, Latin juga ada ya? Ya. Ada 10, semuanya jumlahnya 10 mata pelajaran. Tapi untuk bahasa Latin nih, saya mau tanya itu menarik sekali bagi saya untuk mengerti bahasa Latin itu. Bahasa Latin ya. Ya, kalau bahasa Inggris kan mungkin udah banyak kita tahu sama orang gitu. Nah untuk bahasa Latin ini untuk cara belajarnya bagaimana itu? Apakah untuk kan bahasa Inggris ya ada beda-beda gitu kan dengan bahasa Latin itu? Iya. Menurut pandangan Frater itu bagaimana itu? Menurut Frater itu bahasa Latin gitu? Iya, belajar bahasa Latin gitu kan. Jadi kayak semacam tutorial gitu juga. Saya juga bahasa Latin itu kayak kewalahan juga ya. Tapi cara saya ya, pertama kan ada setiap bahasa Latin itu ada tasrif kata-katanya. Gitu. Jadi beda dengan bahasa Inggris gitu. Beda. Satu kata itu bisa kita tasrifkan menjadi 12 pengertian. Oh gitu ya. Ada singularis dan ada pluralis gitu. Jadi itu kita tasrifkan. Ya, laudo, laudas, lauda, laudam, saudatis, laudan gitu. Jadi itu memiliki pengertian tersendiri gitu. Berarti ada untuk proses belajar bahasa Latin itu ada menghafal juga ya? Iya, pasti menghafal. Mau nggak mau nih harus menghafal gitu. Nah, terus ini kalau misalkan pas di ulangannya apakah untuk itu kita hafal semua mata pelajaran bahasa Latin itu bagaimana caranya apa gimana Pak? Kalau bisa kita ngisi ulangannya nanti gitu. Oh iya. Kalau Latin itu kan jujur saja ya, dia itu lebih buat permainan logika. Kalau gitu ya. Logika sekali itu dituntut sekali pas sebenarnya. Karena setiap kasus dalam pelajaran bahasa Latin itu kita harus tahu gitu. Oh iya. Harus tahu
tujuannya ke siapa dan pelakunya siapa. Kalau pelakunya satu orang atau tunggal itu enak gitu, tinggal tambah do misalnya kan. Kalau pelakunya banyak bisa ditambah dan gitu ibaratnya gitu. Jadi kita tuh belajar bahasa Latin itu tidak bisa berfokus pada satu kata. Kita harus menguasai banyak kosakata. Dengan menguasai banyak kosakata, perlahan kita bisa. Jadi setelah ujiannya dilaksanakan, lalu keluar soal hafalan data itu pasti. Terus ada kasusnya itu pasti keluar itu. Jadi yang dimintakan untuk tasih setiap kata itu ada. Jadi kalau kita sudah tahu tunggal, jamak gitu, atau minimum, terus nebrum, itu enak gitu. Jadi intinya kita belajar harus mengetahui penambahan gitu. Jadi kata-katanya bisa mungkin bahasa Inggris kan dia enak gitu kan menafsirkannya. Mungkin bahasa Latin ada yang ke tengah, kata-katanya ke tengah ini terus jadi ke depan kayak gitu ya. Jadi gitu sulit karena setelah kegiatan belajar itu tadi, terus kelanjutannya apalagi nih Pak, kegiatan yang dilakukan mungkin untuk makannya bagaimana, apakah makan bersama atau bagaimana gitu untuk makannya. Kita kalau di postulat ini makannya satu komunitas gitu ya. Jadi semua postulat makan. Untuk satu komunitas itu postulat ada berapa orang tuh? Ada 28. 28 ya. Dari berbagai Angkatan berapa itu berapa? angkatan ke-43. 43 ya. Iya. Dari itu berbagai kongregasi atau gimana itu Pak? Iya, berbagai kongregasi. Ada uskupan gitu. Uskupannya ada Sintang, Pontianak, Samarinda. Iya. Terus rekatnya ada CDD, ada SPD gitu. Jadi tarikatnya ada 2, terus proyeknya ada 3 ya? Iya, ada 3. Pontianak, Samarinda, sama Sintang. Nah untuk formatornya itu berapa orang formator yang di postulat itu? Kalau yang di postulatnya ada 3 orang. Ada 3 orang ya? Romo SPD, ada Romo Yosef Kakak, ada Romo Bendi, ada Romo Martin ya. Itu yang membina setiap hari gitu. Kalau misalkan Romo itu masing-masing megang mata kuliah juga nggak ya? Iya, megang mata kuliah juga. Kalau yang Romo Yosef itu kayak Romo Martin, Romo itu sama Romo Bendi itu masing-masing megang mata kuliah apa ya? Iya, kalau Romo Yosef itu dia pegang liturgi. Kalau Romo Martin itu ada 2, spiritualitas dengan bahasa Latin. Bahasa Latin tadi ya. Terus kalau Romo Beni itu ada agama, terus ada psikologi juga. Ya. Terus untuk masaknya nih Pak, tadi kan ada makan bersama gitu, makan bersama dengan 28 orang gitu. Iya. Terus untuk piketnya itu bagaimana itu Pak? Apakah masaknya apakah ada yang piket apa gimana ya kata tukang masaknya atau gimana Pak itu? Tukang masaknya ada 2 orangnya karyawan di sini. Mereka itu masaknya untuk makan siang dan makan malam. Kalau untuk sarapan pagi itu para pesulang yang piket gitu. Sudah ada kelompoknya gitu, ada kelompok yang ditentukan. Jadi setiap kelompok yang bertugas itulah yang masak dan menyiapkan makanan. Di postulat ini ada karyawannya juga nggak? Ada berapa orang gitu Pak? Kalau yang bagian masaknya itu ada 2, terus ada bagian kebunnya ada. Jadi ada 3 orang, ada 3 ya. Terus setelah itu mungkin kegiatan kayak opus nih Pak. Opus yang dilakukan itu apa sih? Opus itu kan adalah kerja umum gitu. Untuk kerja umum itu yang dilakukan berapa minggu sekali sih? Kerja umum itu biasanya kita laksanakan setiap hari Minggu itu kita full dari jam 8 pagi sampai jam 11. Dia nggak sedang-sedang apa satu minggu itu hari Senin terus olahraga apa gitu Pak? Kalau opus harian, opus ringan itu ya kita laksanakan itu tidak setiap hari gitu. Ada harinya kita olahraga dan harinya lagi kita opus. Tapi opus itu cuma 1 jam aja. Itu opus harian, opus ringan. Ya, kita laksanakan. Nah terus setelah itu dari
kegiatan yang dilakukan dalam postulat itu Frater, terus dari semua kegiatan ini apa yang membuat Frater semangat dalam perjalanan ini? Sebenarnya kegiatan ini di postulat ini tadi kan belum disampaikan di tadi yang belum disampaikan tadi. Kita ada kayak semacam ambulasio, ada semacam kontak sosial gitu. Oh ya, iya, sosial juga ya, ada juga. Jadi yang membuat saya termotivasi atau kuat dalam perjalanan panjang saya itu ketika kontak sosial. Oh, kontak sosial. Untuk kontak sosial itu ngapain aja Frater yang dilakukan untuk para postulat yang ada di postulat? Ya, kontak sosial itu kita merasakan gitu kan, ibaratnya merasakan kehidupan orang-orang kecil gitu. Jadi kita datang ke orang gitu, Iya. pemulung, Iya, kita merasakan gitu. Betul. Kita datang ke datang ke pemulung, bukan hanya pemulung saja, pengemis atau orang bapak-bapak tukang becak gitu ya, atau orang-orang kecil, kita datang ke mereka gitu. Oh Iya. Saya di situ tuh lebih kayak kalau udah ada jadwal kontak sosial ya, saya ngerasa kayak senang sekali gitu. Karena memang itulah saatnya saya berjumpa orang-orang kecil gitu. Saya jadi merasa hati nuraninya bangkit gitu ya dari hal itu. betul sekali. Kontak sosial. Jadi yang berkenan dalam kegiatan di postulat itu kontak sosial. Kontak sosial betul sekali. Nah, terus dalam di postulat ini kan dari KPA ke postulat. Terus dalam perjalanan postulat ini untuk apa? Untuk panggilannya ada nggak merasa saya cocok dari seorang imam gitu, apakah ada ingin mau keluar apa gimana gitu untuk saya tertarik? Seiring berjalannya waktu ya, pribadi saya sempat terpikirkan seperti itu gitu, sempat berpikir ngapain gitu saya kesini gitu. Tapi itu memang saatnya kita lelah gitu kan, ada kalanya kita lelah. Saat lelah lalu tiba-tiba ada masalah, itulah kita mengeluarkan kata-kata itu. Tapi ada lagi kayak semacam kekuatan gitu ya, kekuatan yang tidak kita sadari gitu. Teman-teman kita datang kepada kita lalu memberikan motivasi gitu kan, datang memberikan motivasi. Jadi kita tuh bangkit lagi gitu. Bukan hanya teman-teman, ada formator juga, dosen-dosen yang lain, mereka tuh selalu support dan motivasi gitu. Kita doang nanti kita di request sama mereka gitu ya. Nah, untuk masa pendidikan di postulat itu berapa lama ya Frater? Kalau di postulat ini kan sebenarnya 1 tahun ya, 1 tahun ya. Tapi kita jalankan cuma 8 bulan ataupun 10 bulan. Biasanya 10 bulan. 10 bulan. Setelah 10 bulan kita selesai gitu. Selesai lalu kita pindah ke yang lain. Terus dari pengalaman Frater di KPA sama di postulat ini, apakah berbeda pengalamannya di KPA sama di postulat ini? Ya berbeda sekali. Kalau di KPA itu kita lebih banyak mengontrol diri. Maksudnya kita yang memegang jadwal gitu. Jadwalnya ibaratnya udah di hati gitu. Jadi terserah saya gitu mau ngapain gitu. Tapi intinya hidup religius itu kan doa itu sangat penting gitu. Kita yang menyadarkan diri sendiri. Tapi kalau di postulat ini kita sudah diatur. Ibaratnya hidup membiara itu sudah melekat sekali gitu, terjadwal. Nah terus setelah itu dari KPA ke postulat. Setelah postulat itu habis postulat itu kemana lagi Frater biasanya? Kami lanjutkan ke tahun orientasi rohani di Lawang. Oh ya, itu mungkin projo apa prototype gimana gitu? Itu khusus untuk projo. Projo dari berbagai keuskupan ya, termasuk keuskupan Sintang gitu. Ya keuskupan Malang itu pasti karena memang mereka tuan rumah gitu ya. Jadi berbagai macam projo. Nah itu untuk di postulat 1 tahun. Mungkin setelah di postulat KPA ke postulat, terus ke postulat ke kalau tarekat novisiat gitu ya. Terus kalau yang projo dia ke toto gitu ya. Untuk totonya itu di mana tuh?
Itu di Lawang. Oh, di Lawang. Di Lawang. Masih di Malang juga dia. Pesan-pesan terakhir buat mereka-mereka yang menonton video ini, buat kasih anak muda gitu, pesan-pesan buat mereka gitu, mungkin bisa terpanggil untuk masuk jadi seorang imam. Oh ya. Apa pesan terakhir buat mereka yang nonton ini? Kalau pesan saya untuk para anak-anak muda ya harus memberanikan diri untuk bekerja di ladang Tuhan gitu. Jangan takut, jangan berpikir kalau saya jadi pastor saya tidak begini dan sebagainya. Jangan pikirkan itu. Yang kita pikirkan itu adalah cinta, pemberian diri kepada orang banyak gitu. Jadi untuk kaum muda, mari bersama-sama kita untuk memperjuangkan nilai-nilai gereja gitu. Intinya memperjuangkan nilai-nilai gereja. Kita bersama-sama untuk membangun iman-iman yang belum terbangun. Terima kasih Pak.